Selamat datang di channel YouTube Wisnu Purnomo. Oke teman-teman, pada video kali ini kami akan sedikit memberikan informasi tentang detail dari resin dan juga akrilik. Nah, ini adalah sampel dari resin dan juga akrilik. Kita bisa lihat perbedaannya antara resin dan akrilik itu secara visual. Jadi di video kali ini kita melihat visualisasi dari bentukan, apakah itu dari resin ataukah dari akrilik. Nah, dari visualnya sendiri biasanya nih, kalau resin seperti ini teman-teman, ini resin, dia juga bisa halus tergantung dengan cetakannya seperti ini. Dan ini juga, ini akrilik seperti ini. Nah, namun untuk cetakan itu sangat-sangat berbeda teman-teman, dari resin maupun akrilik. Jika resin itu cetakan bisa menggunakan cetakan dari bahan karet, tetapi jika akrilik itu cetakan harus menggunakan cetakan logam, karena pemrosesan dari akrilik ini sistemnya dia panas teman-teman, kayak dilelehkan begitu. Tetapi kalau resin ini dia tuh basic awalnya cair seperti ini teman-teman. Basic awalnya cair seperti ini. Nah, entah ada yang bening maupun yang pink, itu ada macam-macam. Kalau dari resin ini basicnya kan dari cair, tetapi kalau akrilik ini basicnya itu biji teman-teman, kayak biji plastik kayak gitu. Jadi biji dilelehkan baru diinjek ke molding. Nah, moldingnya ini karena suhu yang diinjekkan atau ditembakkan itu adalah suhu tinggi, maka cetakannya harus menggunakan cetakan logam, tidak bisa menggunakan cetakan dari karet seperti itu teman-teman. Jadi masih banyak ya teman-teman yang tanya, mas kita mau menyetak akrilik pakai cetakan karet kayak gitu. Nggak bisa teman-teman, gitu ya. Ini akrilik, ini untuk resin seperti ini. Seperti ini aja sih teman-teman untuk video yang kami sampaikan. Jika masih ada pertanyaan, langsung saja tanya di WA atau kolom komentar di video ini, kayak gitu ya teman-teman. Tapi sekarang ini trennya teman-teman lebih suka ke WA ya teman-teman, bahkan kolomnya tuh sampai sepi karena teman-teman semuanya ke WA. Tapi nggak apa-apa, yang penting terjawab, tersampaikan kepada teman-teman di pertanyaan yang ada. Sebenarnya nggak usah malu teman-teman tanya yang basic-basic, itu nggak apa-apa, karena kita juga masih sama-sama belajar. Kita di sini juga tidak menggurui, karena kami juga masih cari tahu lagi, menggali-gali tentang resin, tentang detail-detailnya. Nah, ini teman-teman, ini saya juga punya kacamata. Bentar, ini kacamata ini teman-teman. Nah, ini dari akrilik atau resin. Ini biar disebut akrilik atau plastik, akrilik kayak gini. Nah, ini bisa juga di duplikat dari resin teman-teman, bisa juga. Misalkan kita bisa bikin cetakannya dari karet kayak gitu. Oke. Nah, untuk cetakan akrilik ini kan dari logam, costnya sangat-sangat tinggi teman-teman, ya lumayan tinggi. Bahkan kalau kita membuat molding ukuran ukuran sekitar 1 meter kali 1 meter, itu hampir seharga Avanza teman-teman, kalau kita nge-CNC cetakan dari logam untuk akrilik ini. Jadi biasanya untuk teman-teman itu, biar kalau digunakan cuma sekali, itu teman-teman lebih memilih menggunakan cetakan karet, dan yang dicetak itu nanti menggunakan resin. Tapi jika mau mass produksi, cetaknya banyak, itu menggunakan cetakan logam. Jadi mahal di awal, tetapi prosesnya itu bisa jadinya akrilik. Tapi kalau cuma 1, 2 atau cuma satu saja yang ingin diduplikat, ya itu lebih efisien, itu menggunakan cetakan dari karet. Begitu teman-teman, seperti itu. Sebentar, saya akan menunjukkan cetakan untuk resin itu seperti apa. Sebentar ya. Mamrum ini nih nama video, nama iklan oke. Nah,
untuk cetakan yang digunakan untuk mencetak resin itu seperti ini teman-teman, dia cetakannya bisa lentur gitu. Kalau bentuknya bulan juga cetakannya berbentuk bulan, jika kotak seperti ini ya cetakannya berbentuk kotak begitu teman-teman. Jadi tinggal pilih teman-teman mau pakai sistem apa. Kalau cuman pingin 1 atau 2 kali itu lebih murah menggunakan cetakan karet. Tetapi kalau teman-teman mass produksi mau nyetak 1000 gitu ya menggunakan cetakan logam. Itu kalau yang dicetak resin ya teman-teman, dan akrilik. Tetapi resin cetakan karet ini sendiri itu bisa digunakan 4 tahun. Jika penggunaan normal itu 4 tahun, jika digunakan terus menerus secara intensif itu 1000 kali pakai juga udah mulai menurun ya teman-teman. Sudah mulai menurun dah, lebih cepat lah, lifetime-nya lebih cepat, 1000 atau 4 tahun begitu. Entah mana yang lebih dulu sampai ya gitu teman-teman. Jadi sekali lagi kami garis bawahi bahwa semua tergantung pilihan kita untuk memproses cetakan dari resin itu menggunakan cetakan karet lebih efektif. Nah, untuk mencetak bahan akrilik itu menggunakan logam itu lebih efektif. Nah, untuk cetakan karet ini tidak hanya untuk resin saja, tetapi bisa untuk mencetak semen, gipsum, lilin, sabun, dan juga resin tentunya. Begitu teman-teman. Oke? Sekali lagi, jika masih ada pertanyaan langsung ke kolom komentar. Kita berdiskusi bareng-bareng atau bisa ke nomor WA teman-teman jika ingin privat. Free tanpa dipungut biaya apapun. Jika konsultasi ke Wicapu Kreatif atau ke Wisnu Purnomo itu dipungut biaya, berarti bukan kami teman-teman, karena beberapa kasus kami ada dibilang menarik biaya untuk konsultasi. Tidak, kami tidak pernah menarik biaya untuk konsultasi by chat. Free, semuanya free. Oke teman-teman, selalu jaga kesehatan, jangan lupa bersyukur, dan selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng.